Tapanan di Kelurahan Kecamatan Kapotori tahun 2012 siap dilaksanakan. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Buton, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Buton dan Ibu, yang terhormat unsur Muspida Kabupaten Buton, yang kami muliakan Bonto Gena Matanayo dan Ibu, yang kami muliakan Bonto Gena Sukanayo dan Ibu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya jualah, sehingga pada hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara syukuran pesta panen
yang setiap tahunnya dirayakan oleh masyarakat Kelurahan Watu Motobe sebagai wujud rasa syukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di hari-hari yang akan datang hasil panen masyarakat Kelurahan Watu Motobe semakin berlimpah. Amin. Dan melalui kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Buton beserta rombongan serta hadirin dan tamu undangan. Salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke jalan yang diridhai Allah. Acara syukuran pesta panen Kelurahan Watu Motobe, Kecamatan Kapontori diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Labausa SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لأولي الألباب واختلاف إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين على
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Buton Bapak Samsur Abdul Samiun, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Wakil Bupati Buton Bapak Dr. Andus Labakir, MSI. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah diberikan dan akan terus dilimpahkan kepada kita semua. Suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi kami semua, masyarakat Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori, atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dalam acara budaya yang kami selenggarakan pada kesempatan ini. Selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di bumi Matana Soromba Watumotobe lingkup Ontona Kabola. Atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan, kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Bupati Buton dan tamu undangan yang kami hormati, tradisi atau budaya yang kami laksanakan pada kesempatan ini adalah tradisi yang telah ada dan berakar sejak zaman dahulu kala di lingkup Matana Soromba Watumotobe. Tradisi seperti ini oleh masyarakat Watumotobe dikenal dengan nama Boka Ano Hopo atau pesta panen yang ada sejak zaman dahulu kala, yang senantiasa dilestarikan dan dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Watumotobe yang tersebar pada 3 kabonto. Acara syukuran ini juga menjadi ajang guna mempererat tali silaturahmi di antara semua warga. Sekedar kita ketahui bahwa acara ritual budaya Bokana Hopo atau pesta panen ini terdiri dari 2 sesi, yakni acara ritualnya yang telah dilaksanakan pada Kamis yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2012, dan acara syukurannya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Bokana Hopo atau pesta panen, semoga di tahun-tahun berikutnya. Saya selaku Ketua Panitia banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu ke rumah kediaman masing-masing. Untuk itu, karena acara ritual dan syukuran pada saat ini, banyak terima kasih atas semuanya. Mari bersama kita dengarkan arahan dari Bupati Buton kepada yang terhormat Bapak Samsu Umar Abdul Samiun SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Buton, yang saya hormati Bapak Dandim 1413 Kabupaten Buton, yang saya muliakan Ontogena Matanayo dan Ontogena Sukanayo, yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor lingkup pemerintah Kabupaten Buton, yang saya hormati Camat Kapontori dan seluruh lurah serta kepala desa Kecamatan Kapontori, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil Kecamatan Kapontori,
Saya muliakan para tokoh adat, para pemangku adat, tokoh agama, singkat kata hadirin undangan yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, kesempatan dan kebersamaan, sehingga alhamdulillah di tengah kesibukan kita masing-masing masih sempat kita bersama-sama menghadiri acara adat tahunan yang sudah secara terus-menerus kita laksanakan, yaitu acara pesta panen. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang saya muliakan, acara pada hari ini secara khusus pada saya sangat berkesan sekali, karena hari ini tepat tanggal 17, saya kurang 1 hari menjadi Bupati Buton, baru berumur 2 bulan. Saya dilantik oleh Bapak Gubernur sebagai Bupati Buton periode 2012-2017, tepatnya tanggal 18 Agustus yang lalu. Sekarang tanggal 17, berarti kurang 1 hari saya baru melaksanakan jabatan sebagai Bupati Buton, kurang lebih 59 hari. Inilah kekhususan bagi saya dan tentu masyarakat Kecamatan Kapuntori yang saya cintai, karena lepas dari apapun juga, saya pada saat sebelum menjadi Bupati Buton, saya menjabat sebagai anggota DPR Kabupaten Buton dari perwakilan Dapil 2 dan khususnya Kecamatan Kapuntori yang kita cintai bersama. Tidak di situ saja, sejak dulu Kecamatan Kapuntori ini banyak melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi panutan di Kabupaten Buton. Kita masih ingat orang tua kita, senior kita, kakak kita, Pak Sirajuddin Anda. Beliau pernah menjadi ketua DPR Kabupaten Buton, juga berasal dari Kecamatan Kapuntori. Kita juga masih ingat orang tua kita, senior kita, Bapak Pak Lafi, Dr. Anus Haji Lafi. Beliau juga sangat fenomenal dalam pemerintah Kabupaten Buton, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Inilah kesyukuran kita di Kecamatan Kapuntori. Dan hari ini beliau berdua juga masih memangku adat yang sangat tinggi di Siolimbona sebagai Punto Binamat Anayo dan Sukanayo. Ini membuktikan bahwa Kapuntori sangat diperhitungkan pada jajaran-jajaran kepemimpinan di Kabupaten Buton yang kita cintai. Mudah-mudahan ini jadi spirit bagi generasi kita, bahwa inilah cerminan karena kita terus melakukan persatuan dan kesatuan, khususnya kita yang ada di Kecamatan Kapuntori, maka tidak menutup kemungkinan generasi-generasi kita berikutnya juga akan melahirkan tokoh-tokoh sentral di Kabupaten Buton. Tidak hanya di Kabupaten Buton, mungkin juga di bau-bau Buton Utara dan sekitar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya juga ingin memberikan sedikit gambaran baik terkait penyelenggaraan pemerintahan pasca saya menjadi Bupati Buton dan embarkasi batasan ketika saya belum menjadi Bupati Buton. Ini menyangkut kondisi daerah kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita di pemerintah Kabupaten Buton masih terus
akan menggalakkan pembangunan seluruh sektor pembangunan, baik sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan ekonomi kerakyatan kita. Ini memang karena kita, Kabupaten Buton, masih termasuk salah satu daerah tertinggal dari 183 daerah di seluruh Indonesia. Memang untuk keluar dari daerah tertinggal ini dibutuhkan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Salah satu ukuran kita masih masuk sebagai daerah tertinggal adalah pertama, ini masalah infrastruktur, baik infrastruktur jalan, penerangan, lampu, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan kita. Ini sangat jelas dapat dilihat pada pendapatan daerah kita. Dari sejak dulu sampai dengan hari ini, pendapatan daerah kita masih kisaran antara 15 sampai dengan 18 miliar rupiah. Sementara untuk keluar menjadi daerah tertinggal, kita mesti mempunyai pendapatan daerah minimal 35 miliar per tahun. Padahal sebenarnya dari sisi potensi sumber daya alam kita, kalau sejak dulu dilakukan untuk memperkuat perekonomian, tumbuhnya perekonomian masyarakat kita, yang kemudian berpengaruh secara langsung pada pendapatan asli daerah kita, sebenarnya itu dapat kita lakukan. Hanya saja dari berbagai sektor, khususnya pengelolaan sumber daya alam ini, kita belum bisa maksimal mengelolanya, sehingga masih sangat minim sekali yang didapatkan pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya alamnya. Kita kurang lebih 43.000 hektar, malah juga kurang lebih 15.000 hektar. Pemerintah kita hari ini setelah melakukan inventarisasi terhadap seluruh pengelolaan alam kita, maka segera melakukan berbagai pembenahan di beberapa kebijakan daerah atau regulasi daerah. Memang sangat minim. Misalnya aspal ini memang komitmen yang kita dapatkan dari pengelolaan aspal ini hanya Rp800 per ton. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa ada 43.000 hektar yang dikelola oleh 47 perusahaan termasuk PT Sarana Karya. Satu. Yang kedua, yang ironis dan menyedihkan juga, Rp800 yang kita dapatkan dari pengelolaan aspal itu justru sampai mulai mereka masuk mengeksploitasi kekayaan alam itu, sampai dengan hari ini kewajiban itu belum dibayar. Nah inilah saya dengan seluruh SKPD kita, khususnya Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, mulai melakukan inventarisasi itu secara keseluruhan. Kita mesti harus tegas, Bapak Ibu sekalian, karena kekayaan kita yang kita bisa harapkan sebagai salah satu sektor pendapatan keuangan daerah kita yang secara langsung akan berpengaruh pada tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat kita, itu hanya dari pengelolaan sumber daya alam. Dari 43.000 hektar itu kemungkinan besar akan kita cipta, baik penciutan maupun penghentian, sebab rata-rata para pengusaha itu hanya mengambil izin saja tapi tidak melakukan pengelolaan. Bahkan kita ketemukan izin-izin yang dipegang itu justru hanya untuk memperkuat posisi perusahaan dia di Jakarta sana, sementara dia tidak melakukan action apa-apapun di daerah ini. Oleh karena itu, dengan pelanggaran administrasi seperti ini, bisa saja nanti izin-izin ini kita tinjau dan kita kendalikan kembali.
Ketika pendapatan daerah kita naik, maka beban anggaran kita untuk pembayaran gaji itu menjadi berkurang, dan kemudian kita juga masih punya peluang untuk kemudian menerima pendanaan kembali. Sebab Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini Kabupaten Buton Bandung tidak akan mendapatkan porsi jatah lagi untuk menerima PNS. Kenapa? Karena memang aturannya adalah bagi daerah yang DAU-nya sudah mencapai pembayaran 50% beban DAU-nya untuk pembayaran gaji, maka daerah tersebut sudah dilarang untuk menerima pegawai ini. Sebab kalau ini dilakukan, maka sektor pembangunan itu sudah tidak dapat disentuh. Hari ini Kabupaten Buton, beban DAU-nya untuk pembayaran gaji itu sudah sekitar 60% dari DAU kita. Inilah fenomena yang terjadi, dan mesti saya sampaikan karena ini menjadi hak daripada Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan semua ini. Pemerintah itu kan hanya menyelenggarakan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan itu, memang menjadi hak bagi masyarakat untuk mendengarkan ini. Kemarin setelah saya dilantik, kemudian saya rapat koordinasi dengan seluruh SKPD untuk segera kita ke Jakarta untuk mencari tambahan dana itu. Alhamdulillah DAU kita dari 480 miliar yang kemarin, alhamdulillah tahun ini insya Allah, karena hari ini bertepatan tanggal 17 sudah penetapan DAU, tapi kisaran kenaikan untuk DAU yang sudah bisa kita dapatkan kurang lebih 93 miliar rupiah. Sementara untuk DAK, alhamdulillah juga kami sudah berupaya semaksimal mungkin ke Jakarta untuk memberikan data-data tentang kemampuan daerah kita, dan kemudian kita mintakan porsinya ditambahkan. Untuk DAK juga kurang lebih alhamdulillah kita bisa dapatkan 100 miliar rupiah sebagai tambahan untuk anggaran tahun 2013. Tapi baik DAK maupun DAU tidak bisa kita jadikan sentra untuk membangun daerah kita ini. Yang kita harapkan adalah salah satunya adalah sumber daya alam kita. Kebijakan yang nanti akan saya mainkan di dalam pemerintahan kita adalah seluruh, seperti tadi 43.000 kita akan ciptakan seluruh KPKP itu. Lalu KPKP ini sebagian besar 70% bahkan KPI ini nanti kita akan berikan kepada perusahaan daerah untuk dikelola oleh perusahaan daerah, dan sebesar-besarnya kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, perusahaan daerah tidak hanya bergerak di bidang itu, juga banyak seperti pembangunan PLTA, baik yang ada di Sampulawa maupun yang ada di Kampung Turi ini. Saya juga kemarin sudah berangkat ke Jakarta untuk mencari dana, tambahan dana, pinjaman dana, agar supaya perusahaan daerah kita bisa mengelola usaha-usaha yang bisa mendatangkan pendapatan daerah kita. Dan salah satu itu seperti pembangkit listrik tenaga air yang berada di Kampung Turi dan Sampulawa. Dan insya Allah ini akan dikelola lagi oleh perusahaan daerah. Kalau sudah dikelola oleh perusahaan daerah, maka perusahaan daerah secara terus menerus dimanapun dia tempat berada akan merekrut tenaga. Ini yang akan kita maksudkan. Termasuk juga di dalamnya seperti kantor perwakilan kita yang ada di Sulawesi Tenggara kembali, itu juga nanti saya alihkan kepada perusahaan daerah, dan perwakilan itu segera akan kita bangunkan hotel yang langsung juga dikelola oleh perusahaan daerah. Bahkan tahun ini juga saya sudah menyiapkan dana untuk membeli lahan di Jakarta untuk membangun hotel juga yang langsung dikelola oleh perusahaan daerah. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kalau perusahaan daerah ini kita sudah gerakan semaksimal, saya yakin, sekali lagi saya yakin pendapatan daerah kita terbuka. Seperti yang terjadi misalnya di Kecamatan
Sampolawa terjadi penurunan kemasan, kawasan dari hutan produksi menjadi APL, khususnya jati-jati yang berada di Sampolawa sana, maka kebijakan saya hari ini tidak akan lagi memberikan izin itu kepada perusahaan-perusahaan pengelola jati secara gelondongan. Sebab kalau kita berikan izin itu kepada mereka hanya dalam waktu 6 bulan saja, kurang lebih 700 hektar jati yang berada di Sampolawa itu akan habis sekaligus. Oleh karena itu, saya akan kembalikan lagi ke perusahaan daerah, keluarkan izinnya dikelola oleh perusahaan daerah, lalu kita buatlah industri label yang ada di sana. Dan saya yakin kalau kita buat industri label itu juga akan menyerap tenaga kerja 200 bahkan sampai 400 tenaga kerja dari masyarakat kita yang ada di sana. Dan bahan baku kita begitu murah. Tapi kalau kita berikan kepada pemegang izin untuk mengelola jati itu secara gelondongan seperti yang sudah-sudah, maka hanya dalam hitungan 1 tahun saja jati itu sudah akan habis, lalu kita tidak ditinggalkan. Tahun ini insya Allah di 2012 seluruh potensi kekayaan alam kita akan maksimalkan dikelola oleh perusahaan daerah. Kemarin juga saya sudah berangkat ke Jakarta, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menghadap ke Komisi 6 DPR RI, Komisi 11, saya juga masuk ketemu ke Kementerian BUMN untuk mengakuisisi PT Sarana Karya, untuk membeli PT Sarana Karya. Sebab kemarin PT Sarana Karya itu sudah disetujui untuk dijual di salah satu perusahaan lagi yang namanya PT Wijaya Karya. Begitu disetujui di Komisi 6, saya langsung berangkat ke sana dan melakukan pemberatan terhadap ini. Kenapa? Saya sampaikan kepada Komisi 6 dan Komisi 11, kalau memang PT Sarana Karya itu mau dijual, kenapa tidak ditawarkan dulu kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton? Sebab pemerintah daerah Kabupaten Buton juga dapat membeli PT Sarana Karya itu. Karena PT Sarana Karya itu mengelola aspal, dan aspal itu adalah identitas kami orang Buton yang ada di sana. Dan alhamdulillah setelah itu saya kontak teman-teman di DPR untuk memperkuat posisi lobby saya di sana. Berangkat teman-teman dari DPR masuk Komisi 6, Komisi 11 ke Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN maksud saya. Alhamdulillah hari ini sudah pada puncaknya, di mana pada rapat terakhir PT Sarana Karya sudah dipanggil dalam rapat kerja dengan Komisi 11 bersama BUMN. Perusahaan daerah dalam hal ini pemerintah daerah sudah insya Allah diprioritaskan untuk membeli PT Sarana Karya itu. PT Sarana Karya itu tercatat dalam neracanya yang ditawarkan oleh Wijaya Karya hanya 35 miliar rupiah. 35 miliar rupiah itu sudah termasuk seluruh aset-aset dia, jembatan, aset-aset tanah yang ada di Panambumi, termasuk cadangan lokasi, cadangan aspal yang dimiliki oleh PT Sarana Karya. Bapak Ibu sekalian, PT Sarana Karya itu 400 hektar, tapi jumlah deposit aspalnya kurang lebih 4 sampai dengan 5 juta ton banyaknya. Kemudian kemarin juga saya menghadap ke Kementerian Infrastruktur PU, dan alhamdulillah kemarin kita sudah penandatanganan MOU juga. Kementerian PU membuat litbang di Pasar Wajo dengan anggaran kurang lebih 20 miliar dengan pembangunan yang akan melek seluruh hasil-hasil aspal, dan itu dijadikan sebuah sentra aspal Buton. Ada yang menggembirakan dari ini semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah aspal kita sudah di ujung puncaknya. Mudah-mudahan inilah janji orang-orang tua kita terdahulu, bahwa Buton akan dikunjungi oleh seluruh dunia nantinya. Kenapa? Aspal kita sudah ditemukan teknologinya. Kalau kemarin aspal kita kalah dengan aspal minyak, itu dikalahkan dari beberapa unsur. Pertama itu unsur kekuatannya, aspal kita kalah dari aspal minyak. Lalu kualitasnya, aspal kita kalah dari aspal minyak.
lalu kemudian perlakuannya, penggunaannya. Kalau aspal drone itu praktis, sementara aspal kita rumit. Dari sisi penganggaran, aspal kita itu sangat biaya mahal untuk menandingi aspal minyak itu. Itulah akibatnya kenapa aspal kita tidak diminati oleh negara kita sendiri, apalagi negara-negara luar sana. Alhamdulillah sekarang teknologinya itu kita sudah temukan, dan ketika teknologi ini kita sudah temukan, maka seluruh item yang tadinya kita dikalahkan oleh aspal minyak, sekarang kita sudah ada di posisi atas dari aspal minyak itu sendiri. Yang lebih menggembirakan saya, karena justru teknologi ini ditemukan oleh putra-putra daerah kita. Saya kemarin berbincang-bincang sama dia, kenapa ini masalah aspal ini susah sekali ditemukan teknologinya orang luar, dan itu katanya teknologinya itu begitu mahal, sampai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah untuk membuat semeterannya yang ada di sana. Dia bilang itu gini Pak, kalau orang-orang luar yang sudah mengembangkan riset dan teknologi itu sebenarnya kelirunya karena memaksakan teknologi untuk meningkatkan kualitas aspal di Kabupaten Buton ini. Padahal sebenarnya saya mengembangkan ini tidak memaksakan teknologi. Saya hanya melihat bagaimana karakter maunya aspal kita, lalu saya sentuh dengan sedikit teknologi, jadilah sesuatu yang luar biasa seperti ini. Perlu dicatat bahwa aspal yang paling baik di dunia ini adalah aspal dari Trinidad, karena aspalnya itu minimal dia 50% kandungan aspalnya, sementara kita itu hanya 16 sampai dengan 30. Dengan teknologi dia, sentuhan teknologi dia begitu sederhana. Kemarin kita sudah lihat hasil dia, itu hasil yang dia dapatkan dari teknologi yang dia buat. Aspalnya sudah 53 sampai 60% kandungan aspal. Dan kalau ini sudah kejadian, maka seluruh dunia akan membeli aspal beton. Kita tidak perlu takut, sebab aspal kita tadi saya sudah sampaikan bahwa PT Sarana Karya hanya 400 hektar saja, depositnya itu sudah 4 sampai 5 juta ton. 400 hektar. Sementara yang tadi sudah saya berikan gambaran, kita masih mempunyai 43.000 hektar atas ini. Berarti ada miliaran ton jumlah deposit aspal kita ini. Yang kedua, kebutuhan nasional untuk aspal di Indonesia ini dalam penganggaran APBN itu jumlahnya hanya 2,2 juta ton per tahun. Jadi sekali lagi, kebutuhan aspal nasional kita hanya 2,2 juta ton per tahun. Jadi sampai kiamat aspal kita ini kalau kita gunakan tidak akan pernah habis. Sementara Trinidad itu hanya tinggal 5 juta ton saja. Yang sekarang ini tidak menghasilkan buat daerah kita adalah karena aspal kita itu dijual secara gelondongan. Harga jualnya ini menyedihkan sekali, 225.000 rupiah per ton. Sementara setelah dibawa di Cina, diproses, aspal itu sudah dijual 4 juta rupiah per ton. Dibeli dari kita hanya 225 juta, 225.000 per ton. Oleh karena itu tahun 2012-13 ini insya Allah saya sudah mengeluarkan regulasi untuk melarang penerimaan aspal secara gelondongan di luar sana. Kalau memang mau betul-betul buat pabriknya di sini supaya terjadi penyerapan tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu pada masyarakat saya mohon agar kiranya seluruh kebijakan-kebijakan saya yang berpihak dan berkepentingan kepada masyarakat, tolong saya dibantu untuk itu. Sebab ini memang kita melawan satu mafia besar, di mana saya sebenarnya sudah mulai mendapat gambaran-gambaran ada yang tidak senang dari apa yang saya lakukan sekarang ini, khususnya mengembalikan reputasi aspal kita ini. Karena selama ini aspal ini hanya dimainkan oleh beberapa orang saja untuk kepentingan pribadi. Tapi saya sudah bismillah tidak pusing.
Yang penting ini untuk kepentingan masyarakat dan melindungi potensi alam kita selamanya yang disalahgunakan dan salah dikelola. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terhadap sektor pendidikan sebenarnya alhamdulillah untuk struktur SD kita sudah bisa mengatakan itu tidak ada masalah lagi. Kita sekarang terkendala hanya pada SMP dan SMA saja. Mudah-mudahan tahun ini kita terus lakukan pembinaan. Demikian juga dengan sektor kesehatan. Tapi yang paling penting dari semua ini, sebagai bupati baru, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Terakhir yang ingin saya katakan bahwa sebentar lagi Buton Tengah dan Buton Tengah dan Buton Selatan itu sudah mekar, karena 19 kabupaten rencana pemekaran itu sudah mulai dibahas di DPR. Itu tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Buton Tengah dan Buton Selatan terlepas dari kabupaten ini. Yang menjadi pikiran saya, kalau Buton Tengah dan Buton Selatan sudah terpisah, maka Kapunturi ini berada pada posisi yang paling ujung untuk ke ibu kota kita di Pasarbajar. Kita tidak ada jalan, kita jalan ke sini Kapunturi 100 km lebih. Kita ke Bau-Bau mau ke Pasarwajo juga 100 km lebih. Ini memang sangat tidak menguntungkan bagi kecamatan kita. Oleh karenanya kemarin saya sudah panggil Kepala Dinas Kehutanan untuk segera mencari celah mendekatkan Kapunturi dari ibu kota kita yang ada di Pasarwajo. Alhamdulillah kita sudah dapatkan di Wabau, di Wabau Labele, kita nanti potong poros jalan dari Wabau itu tembus ke Woloba itu hanya kurang lebih 18 km. Sementara dari Wabau ke sini itu hanya kurang lebih 20 km ya. Berarti antara Matopana langsung ke Pasarwajo itu tinggal memakan kurang lebih 38 sampai dengan 40 km. Kemudian kemarin juga saya suruh lagi Pak Satiu bawa anggotanya masuk di hutan sampai temukan jalan itu. 3 hari 3 malam mereka masuk di dalam. Kebetulan antara perbatasan Kota Bau dengan kita yang berada di Wonco itu ada selah hutan itu, karena dari sini seluruhnya ditutup dengan suaka marga satwa. Jadi bentangan kita itu Pasarwajo ditutup dengan SM ini. Nah, kita tinggal mencari sela-sela yang terbuka sedikit saja. Nah, kemarin ketemu antara perbatasan Kota Bau dengan Kabupaten Buton ada hutan lindung di situ. Kalau hutan lindung kan dapat kita makan itu jalan, kecuali suaka marga satwa. Nah, jalan itu dari perbatasan itu tembus ke Lapudi itu hanya kurang lebih 16 km. Dari situ masuk ke Barangka juga, 16 km dari Barangka, Lapudi Barangka, dan ke sini ada berapa kilo? Matok mana Barangka ya? 20. 16, jadi 16 tambah 16 km, insya Allah kita sudah sampai juga di Pasarwajo sana. Kalau hari ini kita putar itu kan 100 km, kita mau lewat sana 102 km kalau saya tidak salah baru sampai di Pasarwajo. Kita ke bawah lagi juga justru lebih jauh. Dengan memotong akses seperti ini, insya Allah kita tinggal 38 sampai dengan 40 km saja. Yang kedua, setelah penurunan status kawasan ini, saya juga sudah dapat koordinasi dengan seluruh SKPD. Insya Allah perencanaan sawah baru kita sudah merencanakan pembukaan yang baik dari Kapunturi Lasalim Selatan. Itu masih ada cadangan lahan untuk pembukaan percetakan sawah baru sekitar 4 sampai dengan 5.000 hektar untuk itu. Dan ini juga akan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kita. Sebab cadangan pertanian yang bisa diandalkan se-Kabupaten Buton ini hanya terdapat di Kecamatan Kapunturi, Lasalim dan Lasalim Selatan saja. Oleh karena itu seluruh sumber-sumber alam kita setelah penurunan status kawasan ini kita akan segera ikuti dengan kebijakan dan kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian, setelah penurunan status kawasan ini jangan ada yang masuk dulu, ini buat pacaman, jangan masuk dulu. Nanti setelah itu baru kita atur dengan sebaik-baiknya tentu berdasarkan peraturan.
Karena kawasan itu sudah turun, maka kawasan itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Apakah kepentingan perkebunan, kepentingan masyarakat, itu kita sudah bisa atur. Hanya saja kita mesti atur mekanismenya supaya tidak menimbulkan stres di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sebentar lagi kita se-Sulawesi Tenggara ini akan melaksanakan hajat pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan untuk menjaga kamtipmas kita, dan supaya jelang kita menghadapi pemilihan gubernur ini betul-betul dilaksanakan dalam situasi dan kondisi kondusif sehingga seluruh kamtipmas kita dapat kita kendalikan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, hidup ini sekelebat saja, tidak usah lagi ada beda pendapat di antara kita. Jalani apa adanya, siapapun yang menjadi gubernur bukan urusan kita. Kemarin yang menjadi urusan kita kan hanya bupati saja. Setelah itu sudah selesai. Sebagai bupati, saya tidak lagi bisa berbicara sebagai Umar Bakri saja, tapi berbicara sebagai bupati. Oleh karena itu, teman-teman yang kemarin kita berbeda pendapat, mari tidak usah lagi asing di tanah kita sendiri, kita nyata kembali untuk kemudian melakukan pemerintahan kita. Nah, kepala desa pada tahun 2013 ini, gaji saudara-saudara sekalian kita sudah naikkan dari 1 juta menjadi 3 juta rupiah. Seluruh perangkat-perangkat juga kita naikkan. Oleh karena itu, saya mintakan kepada seluruh kepala desa, lakukan pengabdian semaksimal mungkin kepada masyarakat. Saya sengaja menaikkan tingkat kesejahteraan ini agar supaya kepala desa kembali bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat, karena sasarannya itu adalah kepentingan untuk masyarakat. Saya tidak mau dengar ada keluhan lagi dari masyarakat. Kalau tingkat kesejahteraannya ini kita sudah naikkan dan masih ada keluhan dari masyarakat, saya berjanji di kita semua, saya tidak segan-segan menonaktifkan saudara-saudara sekalian. Karena harus berbanding terus dengan apa yang saudara dapatkan. Harapan saya dengan memberikan insentif yang cukup agar supaya saudara bisa bekerja maksimal melakukan pelayanan di masyarakat. Tidak sebatas itu, tokoh adat kita yang memang pada kepala desa, lalu imam masjid, imam desa, insya Allah juga kita pikirkan semua ini agar supaya mereka bisa menyatu dengan kepala desa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebab tidak mungkin kalau hanya kepala desa yang kita naikkan. Nah, ini kalau kepala desa kita naikkan diprotes sama imam, ada yang meninggal, dia cuek saja begitu, kalau dia kata suruh saja kepala desa sana, kan kepala desa saja dinaikkan. Ini juga kita harus pikirkan secara bersama-sama, sehingga ada kesesuaian, dan dari kesesuaian inilah bisa melahirkan energi yang besar terhadap pengabdian kita untuk masyarakat kita secara keseluruhan. Untuk itu saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman kepala desa, jangan lagi ada keluhan di tengah masyarakat. Saya ingatkan, saya tidak segan-segan untuk menertibkan saudara-saudara sekalian. Begitu juga dengan camat. Ini janji saya, lakukan pengabdian, terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran, apalagi jelang menghadapi pilkada. Soal pilihan itu terserah kita semua. Cuma saya berharap kita bisa sama-sama, jangan ada lagi yang terpisah di antara kita. Yang sudah berlalu semua itu. Karena kalau gubernur ini tidak ada kepentingan kita, hanya bantu saya. Tadi kan saya sudah berikan gambaran bahwa APBD kita itu sudah sangat terbebani untuk melakukan pembangunan di sektor-sektor kita. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur terbebani, APBD kita tidak cukup untuk. Nah, satu-satunya jalan, saya hanya berjuang supaya gubernur yang menang ini, orang yang saya bisa bantu, supaya setelah itu APBD-nya bisa membantu APBD kita untuk. Ini harapan saya kepada kita semua, bukan kampanye, ya, tapi ini penyampaian saya
yang paling penting dari semua itu jaga kamtipmas kita, jangan mudah dihasut, sehingga penyelenggaraan itu pada tanggal 4 November nanti dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kepada orang tua saya, Pak Sirajuddin Allah, Pak Afi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan untuk menikmati santap siang yang telah disediakan. Selamat menikmati.